Bayangkan sebuah uang kertas baru di dompetmu. Nomornya jauh lebih sederhana, 00 panjang telah hilang, angka berubah dari 100.000 menjadi 100. Tapi, nilai real tetap sama. Tidak ada tabunganmu yang hilang. Tidak ada cicilan motor yang tiba-tiba melonjak. Yang berubah hanyalah format, bukan nilainya. Kenapa ini penting? Karena beberapa negara di dunia sudah menempuh jalan ini, dan hasilnya bisa jadi pelajaran berharga. Negara yang sudah redenominasi dan pelajaran nyata. Turki tahun 2005. Turki berhasil mengubah lira lama dengan lira baru, dengan rasio besar. 1 lira baru sama dengan 1 juta lira lama. Transisi ini berjalan mulus karena kondisi makroekonomi sudah relatif stabil, dan pemerintah serta bank sentral melakukan edukasi publik secara masif. Rumania 2005, leu lama, ROL, diganti leu baru, RON, dengan rasio 10.000 banding 1 setelah masa transisi dan dual pricing untuk menjaga kestabilan harga selama beradaptasi. Rusia tahun 1998, rubel lama dikurangi 3-0. Transisi gradual dilakukan sejak 1998 hingga tahun 2002, sehingga masyarakat dan sistem keuangan punya waktu adaptasi. Pasca redenominasi, peredaran uang menjadi lebih sederhana, transaksi lebih efisien, dan pencatatan keuangan lebih rapi. Menurut penelitian kuantitatif terhadap 20 negara yang pernah melakukan redenominasi, syarat keberhasilan biasanya mencakup inflasi rendah, stabilitas makroekonomi, serta persiapan dan sosialisasi yang matang sebelum pelaksanaan. Salah satu studi khusus terhadap industri manufaktur di Turki, Evaluating Financial Performances of Turkish Manufacturing Companies Before and After Redenomination, menemukan bahwa setelah redenominasi, perusahaan menunjukkan peningkatan kinerja finansial dari aspek arus kas dan kemudahan pembukuan. Mengapa Indonesia perlu pertimbangkan redenominasi? Bayangkan kamu seorang pelaku usaha, pedagang kecil, pengusaha menengah, atau petugas akuntansi. Setiap kali kamu memasukkan angka ke lembar Excel, entah itu hitungan gaji, harga barang, pajak, utang, ribuan nol bisa bikin error. Salah input 1 nol saja bisa membuat angka meleset. Dari juta bisa jadi miliar, dari miliar bisa jadi triliun. Dengan redenominasi, pencatatan keuangan menjadi lebih sederhana dan bersih. Risiko kesalahan manusia, human error, turun drastis. Transaksi harian, belanja, pembayaran, transfer, jadi lebih mudah dipahami masyarakat luas. Pengusaha dan akuntan bisa bekerja lebih efisien, pembukuan lebih rapih, audit lebih transparan. Itu baru dari sisi administrasi. Lihat sisi makro. Jika banyak negara sukses melakukan redenominasi dengan syarat stabilitas ekonomi, seperti Turki, Rumania, Rusia, maka Indonesia dengan inflasi relatif terkendali bisa jadi kandidat tepat. Kabar baiknya, redenominasi bukan soal memotong nilai, tapi menyederhanakan angka. Nilai real tetap sama, hanya formatnya yang diperbarui. Kenapa kamu harus peduli? Bayangkan, suatu hari kamu bisa menghitung harga barang tanpa harus panjang-panjang berhitung nol. Gaji, cicilan motor, pembayaran sekolah, belanja harian, seluruhnya terasa lebih manusiawi. Redenominasi bukan bohong, ini penyederhanaan untuk kenyamanan dan efisiensi. Itu artinya, tidak ada yang rugi secara real. Sistem keuangan nasional bisa lebih tertata. Pencatatan ekonomi lebih transparan, memudahkan pemeriksaan, audit, dan pengawasan. Masyarakat umum, bukan cuma ahli ekonomi, bisa memahami uang mereka dengan lebih mudah. Kalau kita tidak ambil kesempatan ini sekarang, kita mungkin akan terus hidup dengan angka yang panjang, rumit, terus membuat kesalahan, bingung, dan sulit membandingkan harga antar masa atau antar negara. Negara lain sudah membuktikan redenominasi bisa berhasil asalkan persiapan matang, ekonomi stabil, dan publik mendapat edukasi baik. Turki, Rumania, Rusia, semua memberi pelajaran nyata. Indonesia dengan potensi besar sebaiknya melihat kebijakan ini sebagai alat modernisasi ekonomi, supaya rupiah kita terasa lebih manusiawi, pencatatan keuangan lebih rapi, dan transaksi sehari-hari tidak membuat bingung. Mari kita dukung redenominasi, bukan karena ikut-ikutan, tapi karena ini langkah cerdas untuk masa depan. Masa depan di mana uang kita lebih mudah dipahami, lebih bersih secara sistem, dan lebih efisien untuk semua. Kalau kamu setuju, bagikan narasi ini ke teman, saudara, keluargamu, supaya makin banyak yang paham.
Karena semakin banyak yang tahu, semakin mulus transisinya. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.